tanpa status aja lah. Gue orangnya nggak munafik ya. Pernikahan itu kan hanya sekedar legalitas saja di negara. Trauma kan itu. Trauma juga enggak sih, cuman capek aja nanti pembagian hartanya itu agak ribet. Kan ini kayak bentuk Perkembangannya sama yang baru gimana? Yang baik gue lagi banyak pasangan nih. Gue lagi punya 4 pasangan. Dari pasangan gue 4 empatnya tahu bahwa gue tidak bisa dalam status pacaran. Tapi kalau mau deket boleh. Terserah lah orang mau bilang apa. Yang tahu diri gue kan diri gue sendiri. Tapi kalau ketemunya berbareng kan gimana? Oh pernah kok. Tidak masalah. Kan itu lagi konsernya Judika kemarin. Dia datang, yang satu datang ya nggak apa. Itu bukan pacar. Lagi-lagi seorang businessman. Iya, businessman. Sama satu bule. Wih, cakep ya. Kenapa seorang businessman? Kenapa nggak seorang musisi? Kan Karena sempat dia tuh. levelnya sama gitu. Jadi tak ketakar nih duitnya ada berapa. Ariel nggak mau. Ariel kalau dia mau, kayak gue mau. Kan idola Tapi emang Ariel Iya. tipe lu banget sih ya? Hah? Ariel emang tipe Ariel laki aja sih, laki banget aja sih. Kalau tipe-tipe banget sih. Tapi dari keempat laki-laki itu yang paling nyantol banget ya? Belum ada, serius. Karena gue lagi film gue yang gue bikin sendiri sebagai produser itu memakan biaya yang cukup besar, lebih dari 10 miliar. Gitu. Jadi gue harus konsen, gue harus tahu bagaimana sih cara pembuatan film, pakai kameranya apa aja, segala macem. Gitu. Jadi gue lagi sibuk sama itu. Berarti nyari Tapi dana dari ya. anak-anak yang lebih dekat ke Anak-anak yang lebih pacaran dekat itu kemana? gimana? Yang mana sama Gak ada yang boleh deket. Oh, nggak boleh dekat. Trauma sama yang terakhir. Sama mamanya dulu. Kaki bisa bikin film salah satu pencapaian lu juga nggak? Betul, 13 tahun di dunia entertainment, mau ngapain lagi kalau nggak bikin film, mau ngapain. Genre filmnya apa ya? Tentang kehidupan sehari-hari, tentang single parent. Gue masih tidur, gue baru balas jam 9. Terus langsung gue telepon. Gitu, nggak lama dari itu dia drop. Mas-masan DP apa namanya juga Karena dia pasang DP gue di WhatsApp-nya dan sampai detik ini belum diganti kan. Jadi ya segitu sayangnya dia sama gue. Maksudnya gini, dari sekian banyak dia punya sahabat, sahabatnya lama-lama semua. Gue bertanya, kenapa cuma muka gue yang dijadiin wallpapernya dia sama dia? Jadi ya gue balas dengan gue pasang wallpaper muka kita berdua di Instagram gue. Itu rasa sayang gue sama dia. Niki, akhir tahun resolusi Niki sendiri gimana nih? Resolusinya, ya semoga masalahnya semakin dikit, terus dikasih sehat, biar bisa cari duit buat anak-anak, buat orang-orang yang bisa gue bantu. Semoga film gue nanti berjalan dengan lancar, karena kan gue Februari ini udah mulai syuting film sama Mas Rizal Matovani yang gue sebagai produsernya gitu. Jadi ini adalah satu legacy, project besar yang menjadi satu kebanggaan untuk gue dan keluarga. Memaknai perjalanan di 2021 seperti apa dalam kehidupan itu? Wah, warna-warni ya, kayak pelangi LGBT. Ya warna-warni lah, susah diungkapin. Apa yang mau ingin dicapai di tahun depan? Ada keinginan apa? Keinginan ya itu aja, pokoknya apa yang gue lagi mimpikan semuanya terkabul lah di tahun 2022. Dan memang pasalnya memang harus ditahan. Atau tenang sih. pasal apa nih nahan beliau di bawah? Dulu kalau kalian ingat yang gue pernah dituduh dalam pemukulan. Ternyata tidak terbukti kan. Nah itu setelah kasus dari sananya selesai baru gue laporkan. Saya enak itu kalau mau ngapain orang tuh enak. Masalahnya selesaiin dulu, kalau udah nggak terbukti mau ngapain ke politiknya juga enak. Ya begitu. Yang satu lagi nih, Satu lagi yang kalian tahu kan kasusnya illegal access juga sudah tahapan pemanggilan pemanggilan terlapor ya. Terlapor juga sudah dipanggil yang kedua, berarti sudah mau naik lidik lagi. legal access ini yang status kerja gitu. Bukan illegal access ya, nyebarin chat pribadi. Gimana nya sudah konsultasi ke atas sudah cukup lega atau gimana? Happy banget karena emang itu yang mau gue harapkan dan kami harapkan ya itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan yang bayar, yang dijalanin, yang ikutin SOP dilama-lamain. Emang kemungkinan prosesnya lagi kapan? Semuanya sih kayaknya jalan habis tahun baru. Ini kan udah tanggal 17. Bentar lagi New Year, bentar lagi Natal. Kan ini tapi sudah capek nih bolak-balik. Nanti akan bolak-balik juga pengadilan ya. Kalau untuk menegakkan keadilan sih nggak capek. Kayak dulu kan nggak adil aja gue bisa diadili. Kalau
sekarang kan jelas nih kasusnya, jadi harus diadili seadil-adilnya. Yang resiko di penjara ya? Pengen, Kenapa sih kan dia udah karena dia terlanjur jahat dendam banget. ya? Kalau kalian ingat, gue itu udah diam, tiba-tiba dia naikin lagi kasus penggelapan yang ternyata juga tidak terbukti lagi gitu. Karena kan dia sempat mengajukan banding ya, apa namanya? Bukan, yang di yang di pengadilan Jakarta Selatan, dia minta SP3-nya itu dibuka lagi kan, akhirnya ditolak lagi, berarti kan tidak terbukti. Tapi kan itu apa dari anak itu dari masa ya? Nggak masalah, dulu kan waktu gue lagi hamil juga itu kan anaknya dia, tapi gue nya dibikin susah. Sama aja lah. Nih kalau Laura Ana tuh nih Kalau banget, kenapa mungkin baru ketemu di kampus. Kenapa? Sedih banget ya. Itu terakhir memang intens WhatsAppan, teleponan. Emang sih kenalnya nggak lama, cuman 2 minggu. Tapi 2 minggu itu waktu yang di apa namanya, waktunya tuh sangat apa ya, sangat intens untuk berkomunikasi. Cuman waktu 2 hari setelah dia masuk rumah sakit aja dia nggak bisa berkomunikasi karena ngeblank kan. Akhirnya komunikasi sama mama Amel. Ada firasatnya sekali kita. Ada firasat. Jadi setelah gua buka-buka YouTube lagi, ternyata firasatnya banyak. Kayak misalkan di YouTube gua kan gua bilang, Laura apa kabar? Masih hidup kak? Gitu. Jadi gua kayak flashback, terus gua cek-cekin WhatsApp-nya. Dia ternyata kayaknya dia mau pergi. Soalnya dia bilang, kakak sayangin aku selamanya ya, walaupun aku udah gak ada. Gitu. Jadi kenapa gua down banget ya, karena hampir setiap hari, gue rasa cuma 2 hari setelah dia dari podcastnya Deddy Somargo itu memang 2 hari lagi untuk komunikasi. Karena kalau lo lihat di YouTube gue juga, dia kan kalau ngetik kan begini, kayak orang normal gitu. Harus udah sempat ke sana belum? Sempat ke rumahnya atau? Ini mau ke rumahnya sekarang, Kehamilan ya. karena tadi kan abis nyebarin abunya di Ancol. Terus gue bilang sama Mama Amel, tante aku nggak bisa ikut. Jadi Mama Amel tuh selalu ngirimin kayak gini nih. Lihat ya, Mama Amel. Jadi kayak Laura kan gue tanya ini semalam, istirahat ya tante, Laura lagi apa? Gue berasanya Laura masih hidup kan. Terus gue salah, maksudnya Laura ditaruh di mana? Terus mamanya kirimin, oh ini kamarnya dia, ini kasurnya, ini abunya. Oh, jadi walaupun gue nggak datang, kita komunikasi baik. Terus pas gue tanya Laura lagi apa, dia bilang lagi nonton mukbang gitu. Jadi ya kalau yang merasa kehilangan banget pasti orang tuanya. Nah, ada kenalan kemarin buku mantra juga sempat kita bawa langsung. Banyak kalau kenal dia tuh setiap gua story apa dia replay, dia story apa gua replay, gua WhatsApp apa sama dia nanti dia capture, dia kirim ke Mail. Begitu bahagianya dia, gua balas WhatsAppnya. Kenapa gua sedih? Karena gua tuh udah punya banyak rencana. Jadi bulan Januari ini memang gua ada niat memberangkatkan Laura dan keluarganya ke Beijing untuk pengobatan Laura supaya bisa jalan. Itu udah rampung, apartemen sudah, rumah sakit udah, tinggal jalannya aja. Karena kemarin gue sempat, belum dia meninggal 4 hari itu, gue sempat ke kedutaan Cina nanya, kalau misalkan Laura dibawa, boleh nggak karantina? Karena di Cina kan 21 hari karantinanya. Gitu. Dan itu gue harus balik lagi Senin ini, ternyata dia udah malam. Nah, punten ini kan kasus masih Namanya orangnya udah nggak ada, memang keadilan harus diadili seadil-adilnya. Tapi Laura juga sudah tenang di sana. Laura dan Gaga itu adalah pasang kekasih yang paling cinta. Sampai gue tuh waktu lagi YouTube selesai itu gue tanya, Laura tuh masih cinta sama Gaga sampai sekarang gitu. Tapi ya karena ada kasus ini dan terlalu banyak orang yang masuk, jadi Laura itu namanya orang lagi sakit ya, dikasih omongan ini dia jadi kepikiran gitu. Jadi kalau nanya gue sih yang sudah ya sudah, tapi kalau memang harus hukumnya tetap berjalan, ya itu kita serahkan sama orang yang ngerti lah, hakim lah atau siapa.